Yesaya 37 ayat 27-28, tempat kediamanku pun akan ada pada mereka dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel dan pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca adalah salah satu nubuatan dalam kitab Yeskiel tentang bagaimana pada waktu itu Tuhan berbicara bahwa tempat kediaman Tuhan atau bait Allah dibilang akan ada di tengah-tengah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dari sana dikatakan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan umatku Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka. Gitu ya. Dan ini banyak orang kemudian yang menafsirkan, terutama orang-orang Yahudi, bahwa ini bicara soal bait suci yang ketiga. Bagaimana pada waktu itu Yehezkiel mendapat penglihatan bahwa akan adanya sebuah bait suci yang akan berdiam di tengah-tengah umat Tuhan, yang akan berdiam di tengah-tengah umat Israel, dan dengan demikian bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan. Gitu ya. Dan nubuatan Yehezkiel ini yang kemudian orang terjemahkan, yang kemudian orang interpretasikan bahwa Yehezkiel bernubuat tentang pembangunan bait suci yang ketiga. Gitu ya. Pada video ini saya akan membahas mengenai bait suci yang ketiga yang berapa lama ini rame berhubungan dengan peristiwa akhir zaman, bagaimana Rusia menyerang Ukraina, dan kemudian kita bicara soal who is the Antichrist. Kita kemarin juga sempat bicara bagaimana Rusia ini dihubungkan dengan peristiwa Gog dan Magog dan lain sebagainya, dan kemudian mencuat kembali masalah isu tentang pembangunan bait suci yang ketiga. Gitu ya. Orang Yahudi sampai dengan saat ini mereka masih menanti-nantikan kedatangan seorang Mesias, dan mereka percaya penuh bahwa kalau mereka membangun bait suci, maka Mesias akan datang dan Mesias akan mengembalikan kejayaan kerajaan Daud. Gitu ya. Mereka masih menanti-nantikan seperti itu, gitu ya. Padahal dalam ayat yang bagian yang pernah saya bahas dalam video sebelumnya, saya menjelaskan bahwa salah satu yang menahan kedatangan antikris, salah satu yang menahan kemunculan antikris itu adalah dalam firman Tuhan, kemunculan dia akan mau menyatakan dirinya apabila ada bait suci, dan dia akan duduk di bait Allah dan dia akan menyatakan diri sebagai Allah. Gitu ya. Orang-orang Yahudi bukan tidak mengetahui hal ini, tetapi mereka masih berpikir bahwa bait suci Allah itu tetap harus dibangun, bait suci yang ketiga itu tetap harus berdiri, supaya dengan demikian Mesias bisa datang, gitu ya. Dan memang Mesias akan datang, tetapi dia datang bukan sebagai juru selamat, dia akan datang kembali sebagai hakim yang memerintah, dia akan datang sebagai seorang yang berkuasa. Dan memang pembangunan bait suci nanti akan membawa pada satu kedatangan Kristus, tetapi bukan yang pertama, tetapi kedatangan yang kedua. Dan orang-orang Yahudi masih berusaha untuk mulai membangun kembali yang namanya bait suci, dan berlandaskan nubuatan dari Yehezkiel tadi. Gitu ya, bagaimana dikatakan bahwa tempat kediamanku pun akan ada di tengah-tengah mereka, dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan Israel. Gitu ya. Dan sampai saat ini orang kemudian menyebutnya dengan bait suci Yehezkiel. Gitu ya. Jadi kalau Anda pernah mengenal dalam firman Tuhan, dari tabernakel Musa, kemudian Salomo yang membuat bait suci yang pertama, gitu ya. Kemudian bait suci yang pertama Salomo dihancurkan pada zaman Babilonia datang menyerang, dari bait suci Salomo kemudian dihancurkan. Dan kemudian Zerubabel setelah kembali dari pembuangan Babilonia, dia membangun kembali bait suci yang kedua, yang kita kenal dengan istilah bait suci Zerubabel, yang kemudian disempurnakan oleh Herodes. Dan bait suci inilah yang ada pada zaman Yesus, yang dalam firman Tuhan dikatakan oleh nubuatan Nabi Hagai, kemuliaan bait suci yang kemudian akan melebihi dari kemuliaan rumah yang pertama. Dan memang dalam firman Tuhan, bait suci yang disempurnakan oleh Herodes menjadi sesuatu yang sangat megah, bagaimana pada waktu itu murid-murid Yesus berkata bahwa ini menjadi sesuatu hal yang sangat indah. Dan Yesus sudah bernubuat pada waktu itu bahwa semua yang kamu lihat akan datang masanya bahwa tidak ada satu batu pun yang tertumbuk di atas batu yang lain. Dan kemudian tahun 70 Masehi, bait suci yang kedua dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Roma dan rata dengan tanah sampai dengan hari ini. Gitu ya. Dan umat Tuhan menanti-nantikan, dan orang Yahudi, orang Israel menanti-nantikan untuk pengenapan bait suci, bagaimana akan dibangun bait suci yang ketiga. Dan mereka menaruh harapannya berdasarkan nubuatan Yehezkiel yang tadi kita baca. Gitu ya. Ayat yang lain dalam Amos 9 ayat 14 dikatakan, aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya.
Dan ini semua menjadi sesuatu di mana orang Israel, orang Yahudi sampai dengan saat ini mereka merindukan, mereka mendambakan dibangunnya kembali suatu bait suci yang ketiga. Dan mereka merasa dengan pembangunan bait suci itulah saatnya di mana akan Allah hadir dan Mesias akan hadir. Dan kalau Mesias hadir, dia akan mengembalikan kejayaan kerajaan Daud. Gitu ya. Padahal kita tahu dalam firman Tuhan bahwa pembangunan bait suci yang ketiga itu akan membawa suatu penggenapan bagaimana antikris akan menyatakan dirinya, dan pada saat itulah Yesus akan datang. Betul, Mesias akan datang, tetapi dia datang buat yang kedua kalinya tidak sebagai penyelamat, tetapi dia akan datang sebagai hakim yang akan menghakimi segala sesuatu, dan terjadilah pertempuran Armageddon. Gitu ya. Dan dari sini sama-sama kita akan melihat tentang bagaimana sih tentang bait suci yang ketiga ini. Apa kata firman Tuhan tentang hal itu? Tadi saya sudah jelaskan bahwa itu yang mendasari pemikiran orang-orang Yahudi sampai saat ini. Itu yang mendasari mereka bahwa Yehezkiel pernah bernubuat ada suatu bait suci yang berbeda. Kalau Anda pelajari kitab Yehezkiel memang pernah menggambarkan banyak nubuatan dari kitab Yehezkiel yang menggambarkan suatu bentuk bait suci yang memang berbeda dengan bait suci yang dibangun oleh Salomo maupun Zerubabel. Salah satu perbedaannya di sana dibilang di sisi sebelah utara dan sebelah selatan bait suci menghadap ke timur, saudaraku ya. Di sisi sebelah utara dan sebelah selatan di sana ada bilik-bilik yang dikhususkan oleh imam untuk orang-orang Lewi dari golongan Imam Sadok. Dan ini menjadi satu bentuk yang sangat berbeda dengan bait suci Salomo maupun bait suci Zerubabel. Gitu ya. Dan orang mulai menggambarkan bahwa inilah bait suci yang ketiga yang dinubuatkan oleh Yehezkiel, dan mereka menyebutnya dengan bait suci Yehezkiel. Gitu ya. Itu yang menjadi dasar, itu yang menjadi pemikiran pertama orang Yahudi sampai saat ini, dan mereka berpikir bahwa mereka ingin membangun bait suci. Gitu ya. Dan itu bicara soal pengenapan akhir zaman, bagaimana itu menyatakan bahwa saat kedatangan antikris akan semakin dekat. Gitu ya. Ayat yang lain dalam Wahyu 11 ayat 1 sampai 2 dikatakan seperti ini. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh. Yohanes mendapat penglihatan waktu itu seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan yang mereka yang beribadah di dalamnya. Yohanes disuruh bangun pada waktu itu dan suruh mengukur, dikasih sebatang seperti tongkat mengukur. Gitu ya. Lanjutannya, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Orang kemudian menafsirkan bahwa 42 bulan lamanya ini berhubungan dengan 3,5 tahun masa kesesakan besar, di mana pada waktu itu antikris berkuasa. Gitu ya. Dan dikatakan bahwa mereka akan menginjak-injak pelataran bait suci. Dengan kata lain, di sana ada sebuah bait suci yang fisik, di mana itu adalah gambaran bait suci yang ketiga, yang kemudian pada masa 3,5 tahun kesesakan besar atau 42 bulan, itu akan diserahkan kepada antikris, kepada bangsa-bangsa untuk diinjak-injak. Gitu ya. Dan ini semua menjadi sesuatu hal yang mendasari orang berpikir, atau orang Israel khususnya berpikir sampai saat ini, bahwa perlu umat Tuhan perlu mengenapi nubuatan dari firman Tuhan ini tentang pembangunan bait suci yang ketiga. Jelas, saudaraku? Nah, sekarang kita akan lihat mengenai fakta-fakta yang terjadi tentang perkembangannya sampai saat ini, bagaimana pembangunan bait suci yang ketiga. Yang pertama tentang hal-hal yang mendukung atau yang yang membuat pembangunan ini dapat terlaksana, gitu ya. Yang selama ini sudah dipersiapkan banyak orang. Yang pertama adalah tentang domba merah atau red heifer. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan parah adumah. Ini adalah salah satu domba atau lembu red heifer yang khusus dipersiapkan, yang khusus ada untuk menyucikan bait suci. Dan yang menariknya, saudaraku, sejak bait suci yang kedua dihancurkan pada tahun 70 Masehi, red heifer ini ternyata tidak dinyatakan sudah hilang dan tidak pernah ada. Sampai kemudian tahun 2018 kemarin pada bulan Elul, kemudian lahirlah seekor red heifer yang dikatakan dia domba merah atau lembu merah yang berbadan bulunya merah. Dan itu dianggap sebagai satu penggenapan, itu dianggap sebagai sesuatu yang Allah sediakan untuk menggenapi pembangunan bait suci yang ketiga. Kenapa demikian? Karena red heifer ini diperlukan untuk menyucikan bait Allah, untuk mentahbiskan bait Allah. Gitu ya. Mungkin sebelum kita lihat ayatnya, saya ingin tunjukkan sebuah video, saudaraku, dari The Temple Institute. Temple Institute ini adalah sebuah perkumpulan di Israel yang sudah berdiri kurang lebih 30 tahun belakangan ini, dan mereka secara khusus mempersiapkan pembangunan bait suci.
Mereka mengklaim sudah berhasil mengumpulkan sekitar 70 artefak lebih untuk rencana pembangunan Bait Suci. Gitu ya. Dan kita akan lihat sekarang apa yang dilakukan oleh Temple Institute ini. Gitu ya. Kita akan lihat videonya sebentar, saudaraku ya. Ya, mereka mengatakan bahwa apa sih namanya sesuai dengan pendapat Yesaya tentang apa sih namanya domba merah itu, dan mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya termasuk tadi apa sih namanya menorah, kaki dian. Selama 34 tahun Temple Institute sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk pembangunan Bait Suci, termasuk persiapan apa itu namanya pelatihan imam-imam ya kan nanti bekerja di Bait Suci yang ketiga. Iya, dia sudah membuat beberapa perkakas termasuk di dalamnya adalah apa sih namanya golden menorah, kaki dian yang terbuat dari emas murni. Mereka juga sudah membuat maket atau apa sih namanya gambaran tentang Bait Suci yang ketiga yang akan dibangun, yaitu Bait Suci Yeskiel tadi saya sudah bilang. Gitu ya, mereka sudah mempersiapkan veilnya juga, tirai pembatas antara ruang suci dengan ruang maha suci. Mereka sudah mempersiapkan juga tabut perjanjian secara bentuk di luarnya di sini apa sih namanya tutup pendamaian. Ya, dia bilang minta dukungan dunia untuk mensupport Temple Institute itu untuk membuat nubuatan firman Tuhan digenapi dalam hal pembangunan Bait Suci yang ketiga. Selebihnya tentang video Temple Institute ini Anda bisa banyak nonton, saudaraku. Jadi dia banyak sekali menceritakan tentang bagaimana persiapan pembangunan Bait Suci yang ketiga. Gitu ya. Dan tadi salah satunya disorot di sana adalah hal yang menunjukkan, hal yang mendukung bahwa pembangunan Bait Suci yang ketiga ini semakin digenapi. Yang pertama tadi adalah tentang adanya domba merah atau red heifer yang saya sudah bilang. Dan dibilang, tadi saya sudah jelaskan bahwa sejak Bait Suci yang kedua dihancurkan, gitu ya, red heifer itu kemudian dinyatakan tidak ada lagi. Sampai kemudian tanggal 17 bulan Elul, itu ya, dan itu dikatakan apa sih namanya tahun 28 Agustus 2018 kemarin, seekor sapi merah sempurna akhirnya lahir. Dan itu adalah red heifer atau parah adumah tadi. Dan itu dianggap sebagai satu bentuk di mana Allah mempersiapkan, Allah mengenapi untuk pemurnian Bait Suci yang ketiga. Gitu ya. Nah sekarang kenapa sih kita perlu yang namanya red heifer atau parah adumah ini? Dalam Bilangan 19 ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah. Ini red heifer, gitu ya, yang tidak bercela dan tidak ada cacatnya dan belum pernah kena kuk, gitu ya. Dan itulah yang kata firman Tuhan tadi tentang satu lembu merah yang tidak bercacat celah. Gitu, dan itu digunakan untuk memurnikan, untuk purification dari bait Allah, untuk mentahbiskan bait Allah. Dan tadi saya sudah bilang bahwa red heifer ini sempat hilang sejak dari Bait Suci itu Bait Suci yang kedua dihancurkan tahun 70 Masehi. Dan tahun 2018 kemarin Israel berhasil mendapatkan seekor red heifer yang benar-benar merah sempurna. Gitu ya. Dan itu lahir pada bulan Elul tadi. Gitu ya. Itu satu hal pertama yang membuat mereka semakin yakin bahwa memang Allah menghendaki pembangunan Bait Suci yang ketiga, karena mereka merasa bahwa Allah sudah menyediakan red heifer untuk nanti memurnikan, untuk nanti mentahbiskan Bait Suci ini sesuai dengan yang dibilangan tadi. Jadi syarat untuk pemurnian Bait Suci di sana adalah perlu adanya seekor lembu merah, yaitu red heifer tadi atau parah adumah. Gitu ya. Itu hal yang membuat mereka semakin yakin. Tetapi ada beberapa fakta lain yang berkebalikan, yang membuat pembangunan ini sedikit mengalami banyak kesulitan, gitu ya. Yang pertama adalah tentang apa sih namanya letaknya atau lokasinya. Kalau Anda pelajari dalam sejarah dalam firman Tuhan, letak Bait Suci yang pertama maupun Bait Suci yang kedua itu di Temple of Mount, gitu ya, di Mount of Temple atau di Bukit Moria. Di tempat itulah di sana Abraham mempersembahkan Ishak. Gitu ya. Dan di tempat itu sekarang berdiri sebuah bangunan yang namanya Dome of Rock atau kubah emas. Gitu ya. Dan itu tempat ibadah agama saudara kita yang lain. Dan ini menjadi sesuatu hal di mana itu menjadi sesuatu yang sangat sulit
untuk mengubah itu menjadi bait suci atau menjadi bait Allah, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal kendala besar. Dan kemudian ada beberapa peneliti yang mulai melakukan banyak hal tentang hal ini. Yang pertama, mereka mulai melakukan pembangunan bait Allah di bawah tanah dari bangunan Dome of Rock ini, sehingga pondasi-pondasi bait Allah mulai dipersiapkan di tempat yang persis sama, gitu ya, yaitu di Bukit Moria, di Mount of Temple tadi, gitu ya, tempat di mana di sana lokasi bait suci yang pertama dan yang kedua, gitu ya. Dan pembangunan bait suci yang ketiga dilakukan secara diam-diam di bawah tanah. Itu ada beberapa orang peneliti yang melakukan seperti itu. Per hari kemarin saya melihat ada satu penelitian yang lain, bagaimana para ahli menemukan ada lokasi lain yang lebih tepat, dikatakan seperti itu. Dan dibilang lokasi ini menjadi tempat pertemuan 4 arah mata angin dan letaknya sekitar 20 km dari tempat yang ditentukan sekarang. Gitu ya. Dan mereka melihat bahwa tempat ini lebih memungkinkan untuk kemudian dibuat bait Allah tanpa mengubah tempat ibadah yang ada sebelumnya. Gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu hal yang sampai saat ini orang mulai menggodoknya untuk kemungkinan membangun bait suci. Dan ini kendala pertama yang dihadapi. Orang masih mencari lokasi yang tepat di manakah bait suci itu akan dibangun. Gitu ya. Kendala yang kedua dalam firman Tuhan tadi, dalam cerita tadi kita udah lihat bagaimana Temple Institute ini udah mengklaim dia sudah mempersiapkan segala sesuatu. Ada sekitar 70 artefak yang dia berhasil temukan, yang dia rasa untuk siap untuk membangun bait suci. Bahkan tadi ditunjukkan bahwa tabut perjanjian dengan tutup pendamaiannya pun mereka sudah siapkan. Gitu ya. Terus golden menorah, kaki dian dari emas murni, semua mereka sudah siapkan sesuai dengan ukuran dan ketentuannya. Tetapi ada satu masalah yang serius, saudaraku, pada tabut perjanjian, yaitu di dalamnya harus ada 3 barang. Yang pertama adalah 2 loh batu, ya, yaitu yang ditulis oleh yang hukum Taurat, kemudian tokat Harun yang berbunga, dan buli-buli berisi mana. 2 loh batu mereka bisa buat, dan mungkin saya tidak tahu sampai sekarang mungkin mereka sudah buat 2 loh batu itu. Tetapi bagaimana dengan tongkat Harun yang berbunga dan buli-buli berisi mana? Bukankah dalam firman Tuhan dikatakan bahwa sejak mereka masuk tanah perjanjian dan kemudian Yosua memimpin mereka masuk tanah perjanjian dan mereka menikmati hasil yang baik dari tanah perjanjian, maka sejak saat itu mana berhenti turun. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang bagaimana mereka mempersiapkan buli-buli berisi mana. Dan sekali lagi, saudaraku, ilmuwan tidak kehilangan akal, gitu ya. Kemudian ilmuwan mulai mencari-cari sebenarnya mana ini apa sih maksudnya. Dan mereka mulai mencari-cari mungkin ini sejenis tumbuhan yang ada di padang gurun, yang berwarna putih dan kemudian rasanya masam dan segala macamnya. Dan mereka mencoba mencari-cari sebagai sesuatu bentuk bahwa itulah yang dimaksud mana dalam firman Tuhan. Gitu ya. Tetapi ini menjadi satu kendala bagaimana pada tabut perjanjian di sana tidak bisa ada tongkat Harun yang berbunga dan buli-buli berisi mana. Itu kendala yang kedua. Kendala yang ketiga tentang orang Lewi. Gitu ya. Kita tahu dalam firman Tuhan bahwa pembangunan bait suci itu harus ada suku Lewi yang mulai bertugas mengurus bait suci yang sudah ada dari generasi-generasi sebelumnya. Memang sampai saat ini orang-orang Yahudi secara umum mereka masih sangat memegang leluhur mereka, keturunan mereka dari suku mana. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, misalnya Paulus sempat berkata bahwa aku orang Ibrani asli, gitu ya. Disunat pada hari yang ke-8, aku orang Benyamin, gitu ya. Mereka tahu dengan persis keturunan mereka keturunan apa, tetapi sampai sejauh mana mereka adalah orang Lewi asli, gitu ya. Dan ini juga menjadi satu pertanyaan, karena saya lihat juga di beberapa artikel bahwa rabi-rabi yang ada sekarang di Israel itu banyak di antara mereka yang bukan dari suku Lewi. Gitu ya. Dan itu menjadi masalah bagaimana tentang pembangunan bait suci ini, bagaimana dengan mencari orang-orang Lewi yang akan mengurus bait suci yang ketiga ini. Jelas aku? Dari sini ada 2 hal. Yang pertama saya ingin tekankan adalah bahwa orang melihat bahwa pembangunan bait suci menjadi sesuatu hal yang penting. Bagaimana orang melihat, orang Yahudi khususnya melihat bahwa bait suci harus dibangun untuk mengenapi nubuatan Yehezkiel tentang bait suci yang ketiga. Dan kita tahu dalam firman Tuhan bahwa itu mengenapi bagaimana menjelang saat akhir zaman Antikris akan menyatakan dirinya dan duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah, gitu ya. Dan itu akan semakin mengenapi kedatangan Yesus yang kedua kali. Orang Israel percaya bahwa kalau bait suci didirikan, Mesias akan datang, gitu ya. Betul, Mesias akan datang, tetapi dia tidak akan datang sebagai penebus, dia akan datang sebagai hakim yang memerintah. Gitu ya. Dan pada proses pembangunannya beberapa hal yang mendukung. Yang pertama adalah red heifer tadi. Bagaimana ini menjadi satu sapi merah
yang secara khusus kemudian muncul menjelang di tahun 2018 bulan Elul kemarin, bulan ke-6 gitu ya. Dan mereka menganggap bahwa ini berarti bentuk bagaimana Tuhan menyediakan sapi merah untuk mentahbiskan nanti bait suci yang ketiga. Dan barusan tadi saya nonton video terbaru dari Temple Institute, bagaimana dia mempersiapkan sapi merah ini nanti untuk menjelang Paskah sebentar di bulan April ini, gitu ya. Dan itu hal yang mendukung, hal yang melemahkan mereka. Mereka masih belum tahu persis di mana posisinya. Masih banyak peneliti-peneliti yang mencari posisi yang tepat di manakah akan dibangun bait suci yang ketiga. Dan kemudian juga masalah buli-buli berisi mana dengan tongkat Harun yang berbunga yang harus diisi pada tabut perjanjian. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengetahui, bagaimana ilmuwan bisa mengetahui yang mana suku Lewi yang sebenarnya yang akan mengurus bait suci yang ketiga. Jelas aku? Itulah kejadian-kejadian yang ada di saat ini di Israel, bagaimana orang berpikir untuk membangun bait suci yang ketiga yang berapa lama ini mulai mencuat berkenaan dengan peristiwa Rusia menyerang Ukraina. Dan mereka menganggap bahwa saat akhir zaman semakin dekat, kedatangan kemunculan antikris semakin dekat, dan juga mereka semakin berpikir bahwa memang bait suci harus segera didirikan. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam firman Tuhan, apa kata Yesus tentang bait suci, saudaraku? Gitu ya. Kita perlu melihat bagaimana Yesus mengatakan tentang hal bait suci ini. Gitu. Yang pertama, kalau kita kembali pada Kisah Para Rasul 17 ayat 24, firman Tuhan katakan seperti ini. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Gitu ya. Jelas tadi dalam firman Tuhan bahwa Allah pada dasarnya tidak berdiam dalam kuil-kuil. Kata kuil dalam bahasa aslinya digambarkan kata temple atau bait. Gitu ya. Jadi Allah sebenarnya pada dasarnya memang tidak berdiam pada bangunan buatan tangan manusia, gitu ya. Dalam 2 Tawarikh 2 ayat yang ke-6, bahwa pada waktu itu Salomo hendak mentahbiskan bait Allah yang pertama, Salomo menyadari penuh bahwa Allah yang maha besar tidak mungkin berdiam dalam bangunan tangan manusia, gitu ya. 2 Tawarikh 2 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi langit, segala langit pun tidak dapat memuat dia. Dan siapakah aku ini? Sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat membakar korban di hadapannya. Salomo menyadari bahwa rumah yang dia akan bangun, bait suci yang dia bangun, semata-mata bukan untuk kediaman Allah, tetapi semata-mata hanya menjadi tempat bagaimana mereka membakar korban bakaran, mengucap syukur kepada Tuhan, dan Tuhan berkenan berbicara kepada mereka, Tuhan berkenan dijumpai di bait sucinya. Gitu ya. Jadi hal yang pertama kalau kita bicara bait suci, memang pada dasarnya dari sejak pertama Allah adalah sesuatu pribadi yang roh. Dia bukan satu pribadi yang berdiam dalam suatu bangunan fisik buatan manusia. Gitu ya. Dalam Ibrani 9 ayat 24 di sana dikatakan bahwa sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia. Sekali lagi saudaraku di sana ditekankan bahwa Kristus itu tidak masuk ke dalam suatu tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Saya pernah jelaskan bahwa sebenarnya bait suci tabernakel Musa sendiri itu digambarkan bahwa itu tidak lain dari pribadi Yesus sendiri. Musa pada saat naik ke atas bukit dan ke atas gunung 40 hari, Tuhan berfirman supaya membuat kemah suci persis seperti yang diperlihatkan Tuhan di atas gunung. Jadi pada waktu Musa naik ke atas gunung, Musa sudah melihat bait suci yang sebenarnya, yaitu di surga sendiri. Dan itu tidak lain adalah pribadi Yesus sendiri. Dan apa yang Musa buat di padang gurun, itu semata-mata hanya bayangan. Itu semata-mata hanya imitasi atau jiplakan dari yang Musa lihat. Jelas saudaraku? Dan itu merupakan gambaran. Dan Kristus tidak masuk kepada yang buatan tangan manusia. Lanjutannya, tetapi di dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jelas saudaraku? Jadi kalau kita bicara soal bait suci, yang pertama dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Allah tidak berdiam pada bangunan buatan tangan manusia. Ini yang pertama yang kita harus mengerti. Gitu ya. Dan yang kedua, saya pernah menjelaskan dalam satu video bagaimana Yesus menyucikan bait Allah. Waktu itu Yesus berkata kepada orang-orang Farisi dan Saduki supaya merombak bait Allah itu. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Gitu ya. Jadi pada waktu itu mereka bertanya, apa hakmu melakukan hal seperti ini? Bagaimana Yesus mengusir pedagang-pedagang dan segala macam. Dan Farisi ahli Taurat bertanya, apa hakmu melakukan seperti ini?
Yesus berkata, rombak bait Allah itu dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dan mereka berpikir bahwa bait Allah yang dimaksud adalah bait Allah fisik. Padahal sama sekali bukan. Gitu ya. Dalam Yohanes 2 ayat 19 sampai 21 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan kau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimasukkannya dalam bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Di sini Yesus sekali lagi menggambarkan bahwa yang pertama, Allah tidak berdiam dalam bangunan fisik buatan manusia. Dan yang kedua, yang disebut dengan bait Allah, tempat di mana Allah ada, di tempat di mana orang bertemu dengan Allah, itu adalah pada pribadi Yesus. Di dalam diri Yesus berdiam segala kepenuhan kealahan. Gitu ya. Pada waktu Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Yesus berkata, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Di dalam diri Yesus berdiam segala kepenuhan kealahan karena dia adalah Allah sendiri. Dan itulah yang digambarkan sebagai bait Allah. Jelas saudaraku? Jadi yang kedua kata Yesus adalah tentang bait Allah, bahwa di dalam diri Yesus kita bertemu dengan Allah. Di dalam diri Yesus kita bisa mengalami pribadi Allah. Di dalam diri Yesus kita bertemu dengan firman Tuhan yang membawa kita kepada kehidupan. Dan kepada Yesuslah kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai satu persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadah yang sejati. Dan semuanya dilakukan pada pribadi Yesus. Dan ini yang orang Yahudi tidak mengerti. Gitu ya. Mereka merasa bahwa Mesias hanya akan datang menjadi satu pribadi yang mengembalikan kejayaan pemerintahan Daud dan membuat supremasi negara Israel kembali muncul. Mereka lebih memandang ini sebagai sesuatu hal politikal, di mana mereka kembali dalam suatu bangsa yang berjaya. Gitu ya. Tetapi Yesus bicara bahwa bait Allah yang dimaksud adalah dirinya sendiri, bagaimana melalui dia orang bisa menyembah Tuhan, melalui Yesus orang bisa mendengar firman Tuhan. Gitu ya. Dan yang ketiga, saya pernah bahas juga dalam salah satu video tentang makna rohani kenapa pada saat Yesus mati, tirai bait suci terbelah. Gitu ya. Dalam Markus 15 ayat yang ke-38 dikatakan, ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan saya sudah jelaskan bahwa itu menunjukkan bukti bahwa ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu menjadi satu. Sehingga tidak ada lagi perbedaan antara imam besar dengan imam biasa. Karena apa? Imam besar sudah ada pada pribadi Yesus. Jelas aku? Yang menunjukkan dengan robeknya tirai bait suci, itu menunjukkan berakhirnya masa hukum Taurat, berakhirnya masa pelayanan orang Lewi, dan berakhirnya masa bait suci. Jelas aku? Dan itu sudah digenapi pada pribadi Yesus. Dan tadi kita sudah lihat dalam video yang tadi bagaimana Temple Institute itu kemudian membuat tirai bait suci lagi untuk memisahkan ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Jadi ini 3 hal yang ingin kita sama-sama perhatikan tentang kata firman Tuhan. Apa yang Yesus katakan dengan bait suci? Pertama, bahwa Allah tidak berdiam dalam bangunan fisik buatan manusia. Allah itu adalah roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan Allah mencari penyembah-penyembah yang demikian. Kita tidak lagi menyembah di gunung, kita tidak lagi menyembah di Yerusalem, tetapi kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan yang kedua, yang dimaksud dengan bait suci, Yesus berkata bahwa itu sudah dirobohkan dan itu akan dibangun pada hari yang ketiga, yaitu dia sendiri. Kebangkitan Kristus itu membawa kita pada jalan kebenaran. Kebangkitan Kristus itu membawa kita pada pengenalan kepada Tuhan. Melalui Yesuslah kita berjumpa dengan Allah. Dan tidak ada pengantara yang lain selain daripada Yesus. Dan yang ketiga, pada saat Yesus mati dan berkata sudah selesai, tirai bait suci terbelah 2. Dan itu menunjukkan hukum Taurat digenapi. Dan itu menunjukkan pelayanan orang Lewi berakhir. Dan itu menunjukkan bahwa tidak ada lagi yang namanya bait Allah. Dan kemudian digenapi tahun 70 Masehi, bait Allah dihancurkan dan saat itu orang tidak mengenal lagi bait Allah. Jelas aku? Nah dari sini saya ingin sama-sama kita melihat bahwa itulah kata firman Tuhan tentang hal bait Allah. Manusia mencari dengan kemampuan sendiri membayangkan bahwa dalam firman Tuhan Yeskiel bernubuat bahwa aku akan membangun kembali tempat kediamanku di tengah-tengah mereka. Dan ini mereka gambarkan sebagai bait suci yang ketiga dan disebut dengan bait suci Yeskiel. Padahal jelas-jelasnya dalam firman Tuhan semuanya sudah digenapi di dalam Yesus. Yesus itulah bait suci yang ketiga yang akan berada selama-lamanya di tengah umat Tuhan. Dan dia disebut Immanuel. Gitu ya. Dan manusia berusaha membangun kembali bait suci. Gitu ya. Padahal kita tahu dalam firman Tuhan semuanya digenapi dalam pribadi Yesus.
Jelas cukup? Mudah-mudahan dari video yang sederhana membuat kita semakin mengerti tentang itulah bait suci yang ketiga. Gitu ya. Anda dan saya bisa ikuti perkembangan hari-hari ini. Kita bisa nonton beberapa channel dari YouTube seperti tadi Temple Institute. Dia mengupdate terus bagaimana perkembangan pembangunan bait suci yang ketiga. Dan kita tahu dalam firman Tuhan dikatakan sejak manusia membangun Menara Babel, Tuhan berkata bahwa sejak saat itu apapun yang direncanakan manusia tidak ada yang akan tidak terlaksana. Gitu ya. Dan manusia berusaha dengan berbagai macam cara untuk membangun dan mendirikan kembali bait suci yang ketiga. Dan tadi saya sudah bilang, walaupun ada tantangan lokasi, mereka mencoba membangun di bawah tanah, mereka mencoba mencari lokasi yang lain. Gitu ya. Walaupun mana sudah berakhir, mereka mencoba mencari yang namanya mana itu seperti apa sebenarnya. Apakah itu sejenis tubuhan dan segala macamnya. Gitu ya. Dan semua itu dilakukan semata-mata dengan satu upaya supaya bait suci berdiri. Dan mereka berpikir kalau ada bait suci yang ketiga, maka Mesias akan datang dan mengembalikan kejayaan Raja Daud. Gitu ya. Di sini kita semua bersyukur bahwa Anda dan saya mengerti bahwa Mesias sudah datang menebus kita 2000 tahun yang lalu. Dia yang adalah Allah sendiri mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan mati di atas kayu salib untuk menebus Anda dan saya, dan itu adalah Mesias Anda dan saya. Gitu ya. Dan kelak dia akan datang kembali bukan seperti bayi yang kecil, dia akan datang sebagai raja di atas segala raja, dia adalah singa dari Yehuda yang akan menghakimi segala sesuatu. Gitu ya. Tetap ikuti perkembangan hari-hari ini, tetap pantau perkembangan-perkembangan, dan kita melihat bagaimana pengenapan firman Tuhan akan sebagai digenapi, dan itu menunjukkan bahwa Yesus akan datang buat yang kedua kalinya. Jelas aku? Mudah-mudahan Anda tidak dibingungkan dengan berita-berita tentang bait suci yang ketiga ini, dan kita mengerti bahwa dalam firman Tuhan, Allah tidak diam dalam buatan tangan manusia, Allah itu adalah roh. Dan tirai bait suci sudah dirobek pada waktu Yesus mati, dan Yesus sudah berkata, bongkar bait suci itu dan aku akan mendirinya kembali dalam 3 hari. Dan Yesus sudah genapi itu. Kebangkitannya membuka jalan buat kehidupan, kebangkitannya membuat kita bisa ikut dibangkitkan, dan kebangkitannya membuat kita bisa mengalami Tuhan, dan Roh Kudus dicurahkan buat Anda dan saya. Jelas aku? Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.